Liciknya Nayatruna. Tidak lama kemudian di tanah Gunung Kidul ada seorang pertapa keturunan Kiai Ageng Giring yang punya daugan yang diminum oleh Ki Ageng Mataram dulu. Pertapa tersebut bernama Ki Wanakusuma. Keras tapanya lalu memohon kedatangan wahyu agar dapat menjadi raja menguasai seluruh tanah Jawa, mengganti kedudukan keturunan Ki Ageng Pamanahan. Demikianlah, karena Ki Wanakusuma tadi tahu pada janjinya Ki Ageng Pamanahan kepada Ki Ageng Giring, kelak jika keturunannya Pamanahan sudah menjadi raja ke-7 kali, itu saatnya jika diganti keturunan Ki Ageng Giring. Padahal sekarang sudah turunan yang ke-6. Maka Ki Wanakusuma semakin memperdalam doa dan tapanya. Ki Wanakusuma tadi punya 2 orang anak laki-laki bernama Jaya Parusa dan Jaya Lelana. Mereka itulah yang selalu dibujuk oleh embannya yang bernama Ardi Karun untuk merebut negara Kartasura, ganti menjadi raja. Kedua putra tadi juga menurut bujukannya, lalu menaklukkan desa-desa di sekitarnya serta memamerkan kesaktiannya. Orang di desa-desa banyak yang terperangah sebab kenaguna-guna ilmu sihir. Pada waktu itu sudah banyak balanya, kurang lebih 5.000. Jaya Parusa serta Jaya Lelana lalu menghadap ayahnya. "Rama, saya mohon doa restu. Saya mau merebut Kartasura, ganti waris." Ayahnya menjawab, "Kulub toleh. Sebaiknya sabarlah terlebih dahulu, sebab belum sampai saatnya, masih kurang 1 keturunan. Ketahuilah, saya perbanyak tapa saya ini, tidak lain hanya engkaulah yang aku mohonkan, agar engkau dapat ridho Allah, dapat menjadi raja di tanah Jawa. Berhubung saat ini belum waktunya, lebih baik tingkatkan tapamu dahulu. Kemauanmu itu dapat dikatakan ngege mongso, mengakibatkan tidak lestari. Adapun membangun perang itu lebih mudah jika sudah sampai saatnya." Anaknya menjawab, "Rama, saya memaksa, tidak bisa dihalang-halangi. Kalau Rama tidak mau berangkat, biarlah saya sendiri dengan Dimas Jaya Lelana akan berangkat menggempur ke Kartasura. Cuma pusaka bendera perkenankan untuk saya pinjam. Akan saya bawa untuk berperang." Ayahnya berkata, "Kulub, apabila kamu tidak bisa saya larang, saya pun juga tidak tega." Wanakusuma lalu mengambil bendera waring diberikan kepada putranya. Jaya Pasura menerima. Bendera waring lalu terbang ke awang-awang terus lenyap. Jaya Pasura berkata kepada ayahnya, "Rama, sepertinya akan unggul perang saya." Tandanya bendera melesat ke udara. Ayahnya menanggapi, "Kulub, terserah kamu menerjemahkan, tetapi buatkan aku jolang. Saya akan ikut berperang dengan naik jolang." Putranya bersedia membuatkan jolang, lalu perintah kepada balanya untuk membuatkannya, serta mengundang seluruh balanya untuk menyerang Kartasura. Setelah siap semuanya lalu berangkat. Begitu banyak balanya yang menjadi pimpinan barisan
Ki Ardi Karun. Kedua putra ada di tengah-tengah naik kuda. Ki Wanakusuma dipikul di Jolang, berada di belakang barisan. Jayapasura dan Jayalelana, kedua putranya sepanjang jalan selalu memamerkan kesaktiannya. Mereka mencabut alang-alang dan rumput, lalu disebar di tanah jadi orang dengan membawa senjata perang. Balanya jika dilihat begitu banyak, pedesaan yang dilewati jadi rusak karena dijarah. Orang-orang di desa-desa lalu mengungsi ke Kartasura. Sudah dilaporkan kepada Sang Prabu jika ada musuh datang dari Gunung Kidul. Balanya begitu banyak. Sang Nata segera mengumpulkan para bupati serta balanya. Bala prajurit sudah berbaris di alun-alun. Sang Nata turun ke pagelaran. Tidak lama kemudian musuh datang serta mengamuk. Bala Kartasura menandingi. Bala Kartasura banyak yang tewas. Pangeran Puger menerjang dari utara dengan 20 orang balanya, terus mengamuk. Bala Wanakusuma banyak yang tewas. Jayalelana lalu mengeluarkan kesaktian, tetapi tak ada yang jadi. Kaku hatinya, terus mengamuk dengan keris. Pangeran ditusuk dengan keris, tetapi tidak mempan. Pangeran Puger ganti membalas dengan tombak Kiai Pleret. Jayalelana rantas tulang rusuknya, kemudian tewas. Jayaparusa lalu mengamuk dilawan balanya orang Bugis bernama Singabarong. Mereka terdiri dari 40 orang. Orang Bugis itu banyak yang mati oleh Jayaparusa, tetapi akhirnya Jayaparusa juga tewas oleh orang Bugis. Tetapi orang Bugis tidak tahu kalau itu pemimpin musuhnya. Jenazah Jayaparusa ditinggal begitu saja, merasuki balanya saja. Adalah seorang abdi Sang Prabu bernama Nayatruna, mohon izin untuk ikut melawan musuh. Nayatruna lalu naik di atas pohon beringin yang tinggi. Jelas melihat bahwa Jayaparusa sudah tewas oleh orang Bugis. Jenazahnya ditinggal begitu saja. Ki Nayatruna segera melorot dari atas pohon, menghampiri jenazah. Kemudian dipotong lehernya, kepalanya dibawa, dihaturkan kepada Sang Prabu, berlagak bahwa dirinya lah yang berhasil membunuh Jayaparusa. Sang Nata setelah mendengar keterangan Nayatruna serta melihat kepala Jayaparusa begitu gembira. Ki Nayatruna lalu diangkat jadi wedana pajak, diberi gelar nama Tumenggung Raja Menggala. Sementara itu Pangeran Puger masih memburu balanya Jayalelana. Ki Wanakusuma setelah mengetahui kedua putranya mati semua, lalu hilang dari jolangnya. Orang yang memikul jolang dan sisa-sisa prajuritnya sudah lari semua. Pangeran Puger lalu kembali menghadap Sang Prabu serta membawa jenazah Jayalelana. Setibanya di depan kaki kudanya lalu bersujud bakti. Sang Prabu segera memeluk lehernya seraya mencium keningnya. Sang Prabu selalu memuji adiknya. Katanya, "Adimas, saya sekarang menjadi raja saja. Masalah pemerintahan di tanah Jawa terserah padamu bagaimana engkau mengatur. Saya percaya saja padamu." Adiknya unjuk atur berterima kasih. Selanjutnya kepala Jayalelana dan Jayaparusa
atas perintah sang Prabu dipancangkan di perempatan jalan.